الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha Mulia dan Maha penuh dengan berkah. Allah satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya. Maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Dialah yang telah menggantungkan segala kebutuhan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang sederhana namun penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik. Salam yang penuh dengan rindu, cinta dan kebanggaan kepada manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta, orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan akhlaknya, juga ilmunya. Karena memang syariat yang dibawa oleh manusia terbaik ini atau hukum dari Sang Pencipta adalah hukum yang paling sempurna di antara hukum-hukum yang pernah diturunkan di muka bumi ini. Allah sebagai pencipta bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, sebelum saya mulai materi yang akan kita sampaikan, terlebih dahulu saya memberikan dukungan secara pribadi kepada teman-teman di PT Buswa, baik dari jajaran pemilik sampai kepada staf-staf semuanya, dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah berusaha untuk mengadakan taklim atau tablik akbar kita ini. Saya mengingatkan diri saya dan juga saudara semua, kalau ilmu adalah memang asas dalam agama kita. Majelis ilmu wajib ada, bukan pilihan, dan wajib dihadiri, bukan karena suruhan atasan, bukan karena suruhan teman-teman, tapi memang karena ingin mengetahui. Tidak ada ruginya seseorang yang berilmu, bahkan dia selalu beruntung. Dengan ilmu maka iman akan ada di dalam hati seseorang, dan kalau iman sudah ada maka segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih baik. Penakut menjadi pemberani, orang bodoh menjadi pintar, orang yang pelit menjadi dermawan, dan seterusnya. Ilmu hanya akan menghiasi fisik dan akhlak, juga perilaku seseorang menjadi jauh lebih baik, jauh lebih dihormati oleh sesama manusia, dan juga mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, acara-acara seperti ini sangat bermanfaat dan diperintahkan di dalam agama. Maka mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih ramai yang hadir, juga lebih didukung baik dari jajaran PT Buswa, dari komisaris dan seterusnya sampai kepada staf-stafnya. Membahas masalah rezeki yang berkah, saudaraku seiman. Rezeki kalau kita itlaqkan, jangan pernah difahami hanya sebatas materi. Karena kebanyakan orang memahami rezeki itu ya hanya sekedar makanan, minuman, pakaian, kendaraan, atau transportasi, ataupun rumah. Selain daripada ini nggak dianggap rezeki oleh dia. Sehingga banyak sekali orang yang tidak tahu kalau dia sedang kaya raya, dia sedang melimpah rezeki padanya. Karena tadi lingkup rezeki dia hanya lihat ada dalam bentuk materi. Saya akan rincikan misalnya, setiap saat teman-teman sekalian bangun tidur bisa melihat sesuatu, bisa membedakan warna-warna. Bahkan saya sekarang bisa melihat kepada jemaah sekalian dan jemaah melihat ke saya, ini sebuah rezeki yang tidak terhingga. Penglihatan seseorang, cahaya yang bisa ditangkap oleh matanya sehingga dia bisa memantulkan kembali apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Ini sebuah nikmat.
Bukankah seseorang di antara kita walaupun punya miliaran rupiah, tapi matanya buta, dia kesulitan? Bukankah kalau kita balik seseorang yang penglihatannya terang, kemudian penglihatannya mau dicabut, diganti, dibutakan, dibayar miliaran, dia menolak? Alhamdulillah kita masih punya mata yang luar biasa. Sudah pernah berpikir belum kalau itu ternyata rezeki yang tidak terhingga? Telinga kita bisa berfungsi. Bayangkan dengan orang-orang yang tuli. Setiap orang berbicara dia tidak ngerti apa yang diucapkan, sehingga harus memberikan isyarat. Dengan nikmat yang sangat besar, gendang telinga yang sangat kecil, kita bisa mendengar suara, tahu ini suara yang membahayakan atau suara yang membuatnya nyaman. Lidah kita bisa membedakan antara rasa, mana yang pahit, mana yang asin, mana yang pedas, mana yang manis dalam waktu seketika. Sebuah rezeki yang tidak bisa terhingga itu. Bukankah seseorang kalau lagi sakit lidahnya pahit, dia nggak bisa rasa apa-apa? Apa gunanya seseorang punya miliaran uang tapi buta, tuli, nggak punya rasa di lidahnya? Hidung kita masih bisa membedakan, saudara seiman, mana bau busuk, mana bau wangi dalam waktu yang seketika. Sudah pernah berpikir belum kalau itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa? Sekarang makanan yang kita pilih, minuman yang kita pilih, kalau kita konsumsi, pernah nggak kita punya andil sedikit saja di dalam proses pencernaannya? Pada saat kita meminum yang manis misalnya, atau kita minum yang hangat ataupun yang dingin, maka kita cuma tahu memilih dan menikmati, nggak lebih daripada itu. Pilih minuman ini, pilih makanan ini, kemudian kita konsumsi. Begitu masuk ke dalam tenggorokan kita ukuran sepertiga jari, kita sudah tidak punya andil lagi di situ. Tiba-tiba terproses dengan sangat luar biasa, tercerna mana tadi makanan dan minuman itu yang jadi nutrisi tubuh, mana yang akan jadi kotoran sehingga dikeluarkan dalam bentuk keringat, air seni ataupun tinja. Saya yakin kalau kita tahu dalam satu piring makanan mana yang akan jadi kotoran, mana yang akan jadi nutrisi tubuh kita, tidak akan makan yang akan jadi kotoran. Tapi kuasa Sang Pencipta yang luar biasa. Bukankah seseorang di antara kita tiap hari menikmati pada saat dia mau ke kamar kecil, dia kebelet kencing misalnya, dia langsung kamar mandi, dia buang air kecilnya, dia tidak berpikir jauh, ternyata itu adalah sebuah kotoran yang harus dia keluarkan. Ada orang nggak bisa kencing, kena penyakit kencing batu misalnya, susah mau kencing, teriak-teriak, kesakitan. Kita bertahun-tahun menikmati itu semuanya, buang air besar. Ada orang kembung perutnya, nggak bisa keluarin angin, nggak bisa keluarkan kotoran, tapi kita bisa dengan mudahnya, mungkin dalam satu hari bahkan beberapa kali kita lakukan. Dan sekian banyak hal yang luar biasa. Sehelai rambut saja di kepala kita itu sebuah nikmat yang luar biasa. Sekarang di Amerika, khusus bagi orang-orang yang rambutnya rontok dan tidak bisa tumbuh, itu untuk menanam satu rambut ada biayanya $10. Rambut kita ini di kepala tiap hari kita bisa pegang, mandi, sampoin, sisir. Berapa helai rambut di kepala kita? Pernahkah kita syukuri semua ini teman-teman sekalian? Nikmat yang luar biasa yang tidak bisa terhingga. Ini sebuah rezeki yang besar. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang miskin menurut dia sangat susah hidupnya. Makan masih minta-minta sama orang. Menurut pandangan dia, rezeki itu hanya materi. Maka dia datang ke majelis, lalu dia mengatakan, syekh, kalau syekh ini kalau kita di Indonesia kiai, saya ini orang miskin, minta bantuan. Syekhnya, kalau kita di Indonesia ini kiainya, ingin memberikan pendidikan kepada orang ini. Dia bilang, kamu orang kaya. Dia bilang, saya orang miskin. Syekhnya mengatakan lagi, kamu orang kaya. Dia ulangi lagi, saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Dia bilang, syekh, kenapa anda lebih yakin kalau saya orang kaya sementara saya tahu keadaan saya secara ekonomi miskin? Kata syekhnya, memang kamu kaya raya, mau saya hitungkan kekayaan kamu? Dia bilang, iya. Baik, kamu punya berapa jari? Saya punya 10 jari. Mau nggak satu jarimu saya potong, saya bayar 1 juta real, 2,5 juta, 3,5 miliar. Satu jari kamu saya potong, saya bayar 1 juta real. Mau nggak?
sisa 9 nanti. Oh saya nggak mau Syekh. Kamu punya 10 jari, kamu punya 10 juta real. Baik, mau nggak matamu satu saya congkel, saya kasih 1 juta real. Seseorang yang dari kita sini hadir, matanya dicabut satu dikasih 1 miliar. Tapi matanya nggak ada. Dia bilang saya nggak mau. Baik, kamu punya 2 juta real. Kupingmu satu dipotong, nggak mau. Apa saja semua nggak mau, ditolak sama dia. Kata Syekh, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan, itu saja. Bagaimana kamu bisa nilai dirimu miskin? Ini sekaligus jawaban. Berapa banyak orang teman-teman mungkin cuma bawa becak di luar sana. Mungkin cuma dorong gerobak, tapi fisiknya sehat, matanya terang, telinganya bisa mendengar. Tinggal kerja bergerak hanya untuk cari makan. Ini semua karena pemahaman yang keliru tentang definisi rezeki itu sendiri. Mereka anggap rezeki itu cuma itu saja. Banyak orang teman-teman sekalian, di atas meja makan rumahnya itu mungkin ada 30 macam makanan. Seperti raja-raja banyak, mereka nggak bisa makan. Saya berapa kali diundang di tempat-tempat yang orang-orang yang luar biasa kaya rayanya, makanan melimpah sekian banyak, mereka cuma makan sedikit saja, nggak bisa makan banyak. Alasannya kenapa? Karena ada gula, ada ini, ada itu, segala macam penyakit, nggak bisa dinikmati sama dia. Subhanallah, kita lihat orang yang kerja tukang batu, makan setumpuk seperti gunung, tangannya kotor, makan, nggak ada penyakit tuh. Hah? Lihat bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terlepas daripada belenggu ini teman-teman sekalian, belenggu pemahaman yang salah tentang masalah rezeki, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Ternyata luar biasa nikmatnya, gitu kan? Nikmat yang melimpah yang tidak bisa terhingga ada pada kehidupan kita ini. Bisanya melangkah kaki, bisanya berfungsi kemaluan, bisanya berfungsi telinga, penglihatan, lidah, segala macam ini nikmat yang tidak bisa terhingga. Baik, itu adalah definisi rezeki. Maka kalau kita simpulkan sebenarnya definisi rezeki adalah semua yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bukan cuma kita manusia, bukan cuma kita secara pribadi, tapi seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan-hewan, dari semut sampai gajah yang besar, miliaran jumlahnya, semua tumbuh-tumbuhan dari rumput sampai pohon beringin yang besar, apa yang mereka butuhkan sehingga bisa ada kehidupan di muka bumi namanya rezeki. Itu gambaran agama kita. Maka sangat luas sekali masalah rezeki itu. Kalau kita mengatakan misalnya dalam judul kita rezeki yang penuh dengan berkah, berkah artinya sesuatu yang selalu cukup. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, makanan untuk 2 orang kalau diletakkan niatnya untuk memberikan makan orang lain, maka akan cukup untuk 3 orang. Makanan yang 3 orang akan cukup untuk 4 orang, yang 4 orang cukup untuk 5 orang. Berkah artinya Allah yang maha pemurah dan maha pengasih menjadikannya cukup. Ada orang subhanallah gajinya 2 juta 1 bulan, tapi cukup dia hidup, anaknya 2, mertuanya numpang sama dia atau orang tuanya. Ada orang 50 juta per bulan, nggak cukup-cukup. Karena yang dikejar adalah keberkahannya, dan berkah hanya datang kalau dari sumber-sumber yang benar, dari sumber-sumber yang benar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus kerucutkan bahasan kita kepada masalah setelah definisi rezeki. Kita harus tahu yang menyiapkan semua rezeki tadi, kebutuhan untuk roda di kehidupan muka bumi ini, seluruh manusia miliaran jumlahnya, seluruh jin yang miliaran jumlahnya, seluruh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, satu zat yang maha sempurna, Allah yang maha perkasa dan maha pengasih. Dan itu Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum an yut'imun, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, semua kalian miliaran jumlahnya. Kata Allah, aku tidak ciptakan, adakan kalian di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi kepadaku. Tunduk, Allah bilang kerjakan, kerjakan, Allah larang, larang. Itu tujuan penciptaan kita. Halal silakan nikmati, halal tinggalkan.
Kata Allah, aku tidak pernah berharap balasan rezeki dari mereka. Allah tidak minta Allah turunkan hujan lalu kita manfaatkan hujan tersebut lalu kita kembalikan ke langit, enggak. Allah enggak butuh Allah terbitin matahari cahayanya bermanfaat buat kita kemudian kita kembalikan lagi ke Allah, tidak. Dan aku tidak pernah, kata Allah, meminta kepada mereka makanan. Ketahuilah sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki yang tidak pernah habis stok rezekinya, dan dia sebaik-baik tempat bersandar. Di dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan haram di antara kalian. Tidak usah ambil haknya orang lain, haram buat itu. Buat diriku aku haramkan, kata Allah, aku haramkan buat kalian. Maka jadikanlah itu sesuatu yang haram di antara kalian. Jangan sentuh wilayahnya orang lain. Makanannya, minumannya, pakaiannya, apa saja jangan sentuh. Jangan cemburu pada orang lain, kata Allah. Ketahuilah, kata Allah SWT, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua jin dan manusia beriman kepadaku dengan satu iman, semua kita beriman seperti Nabi Muhammad SAW. Semua manusia dari suku manapun di muka bumi ini semuanya imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan mengurangi, tidak akan menambah ataupun mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Dan ketahuilah wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya kufur dengan kufur yang satu, kata sebagian ulama hadis seperti kufurnya Fir'aun, semua kita mengaku sebagai Tuhan, nantang Allah, na'udzubillah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Dan ketahuilah wahai hamba-hambaku jin dan manusia, kalau kalian semuanya berkumpul di sebuah lembah, kemudian kalian semuanya minta masing-masing yang dia butuhkan, lalu aku berikan seperti apa yang mereka minta, niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaanku kecuali seperti jari telunjuk atau riwayat lain jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, maka tidak berkurang sedikit pun air lautan itu. Allah tidak butuh dengan kita, kita yang butuh dengannya. Manusia, bahkan kita saja sini teman-teman sekalian, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kalau kita mau hitung kadar kebutuhan kita, cahaya yang dibutuhkan oleh mata, suara yang dibutuhkan oleh telinga, oksigen dibutuhkan oleh hidung, ya, semuanya, mulut yang akan mengunyah makanan, merawat diri kita dari bau-bau badan, keringatnya, kotoran telinga, kotoran mata, kotoran gigi, bahkan itu sekarang dijadikan sebagai perusahaan-perusahaan bagi manusia. Ada perusahaan menjual odol untuk bersihkan giginya manusia, ada perusahaan untuk bersihkan keringatnya manusia, ada perusahaan untuk obat-obatan untuk mengobati penyakitnya manusia. Semua dalam diri kita ini dibuat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan. Tapi manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Satu hari saya kalau kita butuh kebutuhan kita penuhi, ini mahal sekali biayanya. Mahal luar biasa. Saya lihat subhanallah kemarin ada salah satu anak saya dirawat di rumah sakit. Pada saat anak itu kesian, alhamdulillah Allah sudah sembuhkan, sempat dimasukkan beberapa alat yang di kaki, yang di tangan, yang di hidung, yang di segala macam. Saya sempat tanya perawat di rumah sakit, ini untuk apa aja semua ini? Oh ini untuk pernafasannya, oh ini untuk ini untuk darahnya, ini untuk ini untuk itu, segala macam hal. Itu pun masih belum ada alat yang belum dipasang karena tidak cukup tempatnya. Saya tiba-tiba berpikir pada saat itu, subhanallah, yang membuat saya tanpa alat bisa hidup. Darah di dalam tubuh kita mengalir, daging di tubuh kita dengan bertahun-tahun melekat di otot kita melekat di tulang, tidak rusak-rusak. Padahal darah itu begitu kena udara saya sedikit sudah rusak gitu. Bagaimana bisa? Di mulut kita ada rongga, di hidung kita ada rongga. Bagaimana bisa tidak rusak semua di dalam tubuh kita ini? Kuasa Sang Pencipta Allah yang menjaga semua itu. Di dalam ayat yang lain teman-teman sekalian, Allah juga memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Di dalam
Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum. Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian dan mencipta dari tidak ada menjadi ada. Jadi telur menjadi anak ayam, biji menjadi pohon, sperma sel telur menjadi manusia kayak kita. Ada seseorang pernah ketemu dengan seorang salaful ummah. Dia bilang, saya juga menciptakan manusia. Dia bilang, saya juga menciptakan. Kata orang-orang di sekitarnya, apa yang kau bisa buat? Mana buktinya ciptaanmu? Dia ambil potongan daging, dipotong-potong daging tersebut, daging mentah, kemudian ditaruh di antara dua potongan kayu, ditaruh, dia bilang, ini saya akan taruh dalam sini, kalian lihat semua, 3 hari lagi kita akan lihat ciptaan saya. Ditaruh dalam bambu kayu, kalau kita sekarang dipotong dulu ditutup. 3 hari kemudian dibuka, ternyata penuh dengan belatung. Penuh dengan belatung daging itu. Dia bilang, ini ciptaan saya. Tadi kan tidak ada belatungnya, sekarang ada belatungnya nih. Ini saya yang buat, tadinya nggak ada kan? Maka ada beberapa orang yang hadir di situ bilang, kalau kau yang ciptakan, bisa nggak saya tanya, berapa jumlah jantan dan betina di antara belatung itu? Terus kemudian berapa banyak kadar kebutuhan makanan dan minuman yang bisa kamu berikan kepada semuanya itu? Dan terus pertanyaan dilemparkan, lebih dari 7-8 pertanyaan dia nggak bisa jawab. Maka orang-orang sekitar bilang, kalau kau yang ciptakan, kau harus tahu mana jantan, mana betina, berapa ekor di antara mereka, kebutuhan makanannya dan minumannya berapa kadarnya, umurnya sampai kapan nih belatung ada di situ, ya. Nanti ukuran badannya akan sebesar apa, semua harus tahu. Kemudian pada saat mati, mana yang lebih dulu mati? Maka orang itu terdiam, nggak bisa ngomong. Tidak mungkin ada orang yang menciptakan ini. Karena menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Telur kita beli di pasar bisa digoreng, enak dimakan. Tapi kalau dibiarkan di induk ayam, keluar jadi anak ayam, bisa berkokok, bisa jalan. Harus ada penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba terjadi begitu saja. Dan kita sebagai seorang muslim diberikan sebuah kata rahasia, la ilaha illallah. Enggak ada yang menciptakan, mengadakan, mengurus, memiliki, memusnahkan kecuali Allah. Enggak usah capek-capek cari Tuhan. Udah ada penciptanya semua. Patuhi saja peraturannya, nikmatin yang dia perintahkan, yang halalkan, jauhi yang dia larang. Udah selesai. Kemudian dijanjikan juga nanti akan masuk ke surga yang abadi dengan segala macam fasilitasnya. Allah mengatakan, huwallazi khalaqakum, dialah satu-satunya yang telah menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Thumma razaqakum, dan memenuhi semua kebutuhan kalian. Thumma yumitukum, lalu dia yang akan membinasakan kalian. Thumma yuhyikum, dan dia akan membangkitkan kalian. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak sekutu-sekutu yang kalian sembah selain Allah? Pohon keramatkah, jimatkah, batukah, apalah, dewa, ada andil mereka? Ada yang bisa lakukan itu untuk kalian? Menghidupkan kalian, mematikan kalian, memberikan kalian rezeki. Uniknya banyak orang sembah patung misalnya. Ini yang paling unik sembah patung ini. Karena patung itu batu, dia sendiri yang ukir matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain, gitu kan? Kemudian dia yang pikul ke tempat yang dia ingin sembah, kemudian dianggap Tuhan. Saya subhanallah pernah di Bandara Bali waktu itu. Begitu saya mau balik habis tablik akbar, di pintu gerbang bandara, saya pas mau naik ke dalam, saya lihat ada patung di depan pintu gerbang bandara. Patung ini tidak tahu apa ini. Mau dibilang manusia bukan, mau dibilang hewan bukan, ya. Matanya belalak, hidungnya tajam-tajam, warnanya merah, dan pendek, perutnya besar. Saya nggak tahu ngerti apa ini. Waktu saya tanya, oh ini dewa, dianggap Tuhan. Tuhan dari mana ini? Jelas-jelas patung, nggak ada manfaatnya sama sekali. Manusia yang ukir, aneh sekali. Ada yang anggap pohon keramat karena dianggap pohon tua. Pohon apa? Pohon.
makhluknya Allah, sama dengan pohon-pohon yang lain. Dianggap keramat, bawa sesajen minta-minta di sana. Kuburan, batu, autan, apalah, api, semuanya ini makhluk. Kita sama dengan semua itu teman-teman sekalian sebagai makhluk. Kita sama dengan api, dengan air, dengan udara, dengan tanah, dengan hewan-hewan, dengan jin, dengan apalah, langit, semuanya sama. Sebagai makhluk, hanya beda fungsi saja. Kenapa harus mencari selain Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memiliki banyak sekali bukti ya, tentang masalah keberadaannya. Karena Allah selalu tantang, coba apakah ada sekutu-sekutu selain saya yang kalian sembah itu, yang bisa lakukan untuk kalian, bisa menciptakan kalian? Bahkan patung-patung dan apapun disembah selain Allah nggak punya andil dengan sehelai rambut kita. Bagaimana kita mau kembali kepada mereka? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan itu. Di dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat yang lain, surah nomor 40 ayat 64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar, dan qarar ini punya banyak makna. Di antara maknanya adalah qarar, tenang, sehingga bisa dipijak di atasnya. Ini bumi tidak goyang, ini sekarang kita sudah tahu dalam ilmu pengetahuan alam, kalau bumi itu berjalan. Kenapa kita tidak goyang-goyang, tidak terpontang-panting? Pasti ada yang membuat bumi itu bisa stabil seperti sekarang. Kita bisa tenang lewat di atasnya. Makna qarar, tenang melalui atasnya. Yang kedua makna qarar adalah bisa dibangun di atasnya. Kayak kita bangun bangunan masjid, bangunan rumah. Makna yang lain juga qarar adalah bisa dicocok tanami. Tanam biji-bijian keluar pohon-pohonan. Makna yang lain juga bisa diambil hasilnya. Pertambangan misalnya, minyak, air, diambil dari dalam bumi semuanya. Jadi makna artinya qarar banyak. Allah mengatakan, dialah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian bumi itu qarar, was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan buat kalian langit ini bangunan. Jadi kalau kita di ruangan ini teman-teman, kita melihat atap masjid ini adalah bangunan. Sebenarnya di dalam gambaran sang pencipta Allah, langit di atas kepala kita ini seperti atap ruangan ini. Kalau kita anggap kita berada di luar rumah, tapi bagi Allah kita sedang berada di dalam sebuah ruangan, namanya langit, bina. Bina itu bangunan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan dialah yang telah membentuk, menggambar, melukis kalian dan menjadikannya sebaik-baik lukisan dan gambaran. Alis begini bentuknya, jumlah berapa helai alisnya, hidungnya, matanya, ya. Kemudian jumlah gigi, nama-namanya sudah ada manusia, gigi taring, gigi seri, gigi segala macam, lidah, kulitnya, ya. Bayangkan kalau mata kita 4, ya, 2 di sini, 2 di sini, jelek, ya? Atau mungkin orang matanya 1 di tengah-tengah. Saya pernah ikuti beberapa ilmuwan mengadakan penelitian teman-teman, ternyata dengan hikmah ilahi antara bola mata kita ini satu dengan sebelahnya, ini tengah-tengahnya ukuran satu bola mata persis. Ukurannya sama, sentimeternya pas. Dari ujung kuping kita kiri ke kanan ini, itu kalau dihitung sekian ukuran hidung, pas. Kalau saya tidak salah ada 5 ke kanan, 5 ke kiri, 10 hitung ulang hidung. Dan seterusnya. Ukuran bibir yang sudah diatur sedemikian rupa, lidah sedemikian rupa, aturan gigi sedemikian rupa. Dan Allah dengan kemahabesarannya sengaja memperlihatkan ada makhluknya yang sempurna sekali, ada yang sedang, ada yang tidak sempurna. Tujuannya untuk memberikan gambaran kalau Allah memang Maha Pencipta. Kita lihat ikan ada indah sekali, bagus ukirannya. Siapa yang menggaris di badannya ikan itu? Luar biasa dengan sisiknya, dengan warnanya. Kemudian ada ikan yang seperti batu, kita melihatnya seperti jelek sekali, tapi kuasa sang pencipta Allah ingin memperlihatkan kemahasempurnaannya. Begitu juga dengan manusia, begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Semua itu kuasa Allah menunjukkannya. Lalu Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan Dia telah menyiapkan rezeki kalian, kebutuhan kalian dari yang thayyibat.
yang baik-baik saja. Makna tafsirnya begini, Allah sudah buat teman-teman dalam jiwa kita, kita suka dengan yang manis, kita suka dengan yang wangi, kita suka dengan warna yang indah, itu namanya thayyibat. Kita kalau cium bau masakan wangi, tertarik mau makan. Kita kalau cium bau wangi, kita jadi suka, ya. Kita kalau lihat warna yang cerah, yang bagus, kita jadi gembira, jadi senang. Itu namanya thayyibat. Dan Allah membuat kita tidak suka dengan khaba'ith, lawannya thayyibat, sesuatu yang buruk, kayak bau busuk, ya. Mungkin bau badan, apalah ya, bau busuk, bau tidak enak, warna yang tidak nyaman untuk dilihat, kotor. Allah buat semua itu, dan Allah mengatakan warazaqakum minat thayyibat, dan Allah menyiapkan rezeki kalian dari yang baik-baik. Allah buat perangkat hidung kita begitu bau busuk gak suka, kita langsung bertolak, berusaha untuk cari oksigen yang segar, gitu kan? Dan seterusnya. Allah mengatakan itu. Dan dikatakan dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian satu-satunya. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah Tuhan alam semesta. Tentu banyak sekali ayat-ayat berhubungan dengan ini teman-teman sekalian, tapi saya akan 4 ayat atau 5 ayat. Di antaranya ayat kita yang terakhir surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11, menjelaskan tentang masalah Allah lah satu-satunya pemberi dan penyiap segala kebutuhan kita, maka hanya kembali kepada Dia saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Qaf ayat 6 sampai ayat 11. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah para manusia itu melihat langit di atas kepala mereka? Seperti sekarang lagi terang begini, kita bisa lihat ke langit. Coba lihat ke langit itu teman-teman, tafakkur, berfikir sejenak. Banyak manusia tidak menggunakan akalnya untuk berfikir. Kadang-kadang mereka cuma tahu menikmati, selesai, nggak pernah berfikir jauh. Dari mana asalnya benda-benda yang sedang ada di sekitarnya, siapa yang mengadakannya, kenapa tidak pernah habis stoknya, ya. Kita harus merenungi semua itu. Kita nggak pernah temukan di pasar kita kosong telur. Dari mana telur itu? Baik ayam yang keluarkan, dari mana ayamnya? Siapa yang buat kulitnya telur begitu, isinya seperti itu, komposisinya ada protein, ada ini, ada segala macam. Siapa yang buat itu? Begitu saja terjadi? Nggak mungkin. Kadang-kadang kita cuma beli telur, taunya oh dibuat mata sapi atau dibuat dadar, selesai, makan enak. Itu salah satu substansialnya, tapi harus lebih besar. Siapa yang buat itu? Gitu kan? Anggur yang kita lihat di buah-buahan di tangkainya, siapa yang pasang teman-teman? Siapa yang lekatkan anggur di tangkainya? Coba berpikir gitu. Jangan cuma tahu saya masuk di supermarket pengen beli anggur, ini hijau, ini merah, ini hitam, udah ambil aja yang hitam, selesai. Karena ini manis, coba oh manis, selesai, udah. Sebatas itukah? Itu sempit sekali. Coba pikir siapa yang tancap anggur di tangkai-tangkainya, siapa yang buat kulitnya selembut itu, siapa yang buat aromanya, cita rasanya, bijinya di dalam. Dan kenapa tidak pernah habis stoknya anggur itu? Tidak pernah habis. Kalau kita temukan ada orang yang buat misal perkebunan anggur, itu cuma sebagian kecil teman-teman. Di hutan sana banyak anggur tumbuh liar, nggak ada yang urus. Begitu juga dengan pisang, kita lihat di tangkainya. Siapa yang menata pisang itu? Antum kalau beli pisang di tangkai-tangkainya siapa yang tata itu begitu rapi? Begitu saja. Siapa yang buat kulitnya begitu lembut, isinya begitu? Siapa yang buat? Dan tidak pernah habis stoknya itu. Ada aja terus. Pisang itu, mangga, apel, durian, semua buah-buahan. Dari mana semua? Ada kira-kira yang bisa mengatakan, oh saya yang buat? Teman-teman tahu, orang yang membantah ketuhanan Allah itu namanya ateis. Dan orang-orang ateis ini, kita simpulkan sederhana pemikiran mereka. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Dan mereka anggap semua ini terjadi begitu saja. Yang dianggap penduduk bumi yang paling canggih manusia. Nah sekarang kita ini manusia. Kita sekarang dianggap oleh orang ateis yang tidak ngaku Tuhan Allah, kita ini adalah makhluk yang paling luar biasa deh. Penduduk bumi yang paling canggih. Kita mengalahkan semut, mengalahkan gajah, mengalahkan semua karena kita bisa buat bangunan, kita punya kendaraan, kita punya sekarang smartphone dan seterusnya. Baik, kita tanya sekarang manusia, kita ini hadir semua manusia. Apa andil kita teman-teman di setetes air yang kita minum? Ada yang bisa buat setetes air? Apa andil kita di sehelai rambut yang tumbuh di kepala kita? Apa andil kita di sekitar kita, di tubuh kita sendiri? Kita nggak ada andilnya sama sekali. Buka mata, ini semua sudah ada.
Begitu saya terjadi tanpa ada pencipta, enggak mungkin itu. Ya. Maka ini semua harus direnungi teman-teman. Kata Allah, tidak akan mereka angkat kepala mereka ke langit. Lihat bagaimana langit kami dirikan, kami bangun dan kami hiasi dengan bintang-bintang dan tidak ada celahnya, tidak ada celah retaknya. Dalam surah Al-Mulk Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan langit 7 lapis bersusun-susun, maka engkau tidak akan menemukan sedikit pun celah kekurangan di ciptaannya sang pencipta yang maha pemurah. Coba kamu angkat matamu ke langit, kata Allah, niscaya kamu akan turunkan pandangan matamu dari langit dalam kondisi capek, sementara kau belum menemukan sedikit pun celah kekurangannya. Dan coba angkat sekali lagi, kata Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3, angkat lagi pandanganmu ke langit, lihat lagi, niscaya kau akan turunkan setelah kamu jenuh nanti pandangan matamu, sementara kau tidak sama sekali menemukan celah kekurangannya. Lalu kata Allah selanjutnya ayat 7-nya, wal arda madadnaha, dan bumi kami hamparkan, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, lalu kami sebar hewan melata, maksud dalamnya manusia, hewan-hewan semuanya berpasang-pasangan, tabsirah, sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra, dan peringatan, likulli abdim munib, untuk setiap hamba yang cerdas. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, di ayat 8-nya, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan maksudnya. Fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang siap, tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang siap untuk menjadi tanaman atau tunas yang baru. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan juga kurma-kurma, pohon-pohon kurma yang memiliki mayang-mayang yang banyak. Rizqan lil ibad, semua itu rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan air hujan juga kami akan hidupkan negeri-negeri yang sudah mati. Oh, ada wilayah kosong, kering, gersang, Allah turunkan hujan sebentar, setengah jam, sudah berumput, tiba-tiba langsung tumbuh. Kata Allah, kadzalikal khuruj, begitulah kami akan mengeluarkan kalian, bangkitkan kalian nanti lagi di hari kiamat. Teman-teman, kalau bicara masalah rezeki, maka kita akan, untuk mudah difahami saja, untuk mudah difahami, maka rezeki itu ada yang sifatnya mutlak, mau nggak mau akan sampai kepada kita. Ada yang sifatnya ikhtiar, ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak, teman-teman sekalian, mau nggak mau datang kepada kita. Biarpun kita lagi duduk di rumah, maka rezeki itu akan datang. Seperti misal, mata kita sekarang menangkap cahaya, hidung kita menarik oksigen, telinga kita menangkap suara, energi di tubuh kita pada saat kita mau bergerak, kita mengeluarkan proses makanan yang habis akan dibuang, kotoran, tinja dan air seni, rezeki datang. Ada juga rezeki-rezeki yang lain selain daripada itu, seperti misalnya kita lagi duduk di rumah, tetangga antarin makanan, nggak pernah pesan, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba dikasih. Orang tua kita banting tulang, begitu mereka meninggal kita dapat warisan. Ya. Ada rezeki yang mutlak. Kita lagi masuk ke restoran, tiba-tiba ada teman juga masuk, dibayarin, ditraktir. Kita nggak pernah programin sebelumnya. Namanya mutlak, pasti sampai ke kita. Jadi sesuai dengan hadis baginda Nabi SAW, tidak akan meninggal jiwa, tidak akan meninggal orang yang punya nyawa, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya. Ada orang subhanallah pas sudah tua sekali, dapat warisan,
tiba-tiba jadi kaya, ada saja. Ada orang bertahun-tahun sakit, sembuh di akhir hidupnya, kuasa Allah, rezekinya pasti sampai kepada dia. Ada hadis yang lain berbunyi, kalau seandainya seseorang di antara kalian, hadis sahih riwayat Imam Ahmad setahu saya, kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Itu maksudnya adalah mutlak, sampai kepada kita, mau nggak mau akan datang rezeki itu. Ada rezeki yang kedua teman-teman, namanya rezeki ikhtiar, berhubungan dengan ikhtiar kita. Jadi rezeki ikhtiar ini memang harus melalui usaha, upaya. Seperti misal ada orang sudah S1, dia kerja jadi dosen di kampus, dapat gaji 5 juta. Dia ingin lebih besar gajinya, dia lanjutin S2. Ikhtiar dia bukan? Hah? Mana suaranya nih? Masih hidup nggak ini? Hah? Kalau sore-sore begini ada yang tidur, ini aneh nih. Hah? Tapi kayaknya nggak ada yang ngantuk, masalah rezeki soalnya ya. Jadi kalau orang S1 dia mau lanjut S2, tujuannya supaya gajinya di kampus lebih tinggi. Ikhtiar dia bukan? Ikhtiar dia. Baik S2 gaji 10 juta, S3 ternyata 15 juta. Dia sekolah lagi S3 supaya gaji di kampus lebih tinggi lagi. Ikhtiar dia. Dia buka satu butik baju, kemudian dia mau kembangkan. Dia mau kembangkan, dia buka 5 cabang, 10 cabang, ikhtiar dia. Dia yang berikhtiar. Dia punya restoran, dia buka 10 cabang restoran, dia tinggal punya ilmunya saja selesai. Dia bisa kembangkan. Kalau saya sering gambarkan di pengajian saya, masalah rezeki ini adalah seperti pohon. Pohon buah, ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini itu adalah rezeki mutlak tadi. Artinya kita tidak usah capek-capek upaya, datang sendiri. Kayak tadi oksigen yang kita hirup, cahaya ditangkap oleh mata, tadi ditraktir teman, dapat warisan orang tua dan seterusnya. Ada buah-buahan yang bergelantungan, kita harus punya fasilitas, galaka atau punya tangga untuk naik ke atas, harus ada ikhtiarnya, baru bisa pungut tuh buahnya. Nah ini siapa saja boleh lakukan. Ingat, dalam masalah rezeki, kafir atau beriman sama-sama dikasih sama Allah. Jangan bilang, kenapa tetangga saya orang kafir itu bisa punya mobil mewah? Kuasa Allah. Siapa yang mau punya usaha, dia bisa dapatkan. Hanya bedanya antara muslim sama kafir di status halal atau haramnya. Kalau muslim, teman-teman sekalian, kita ini orang muslim, buah-buah yang berjatuhan dan buah-buah yang bergelantungan tadi, yang dibolehkan ambil hanya yang berkualitas. Ada busuk sedikit jangan diambil, halal. Sedikit busuk syubhat, bagus gak ya? Jangan diambil. Kalau orang kafir semua diambil, mau busuk mau enggak semuanya diambil. Kalau muslim tidak. Dan subhanallah, dalam masalah ini para ulama mengatakan seorang muslim mendapatkan keberkahannya. Nanti akan kita bahas masalah itu dalam kiat-kiat mempertahankan dan menjadikan rezeki supaya berkah. Jadi ini gambaran rezeki teman-teman sekalian. Dan supaya kita tidak menyangka buruk dengan Allah, harusnya seseorang di antara kita teman-teman sekalian, harusnya seseorang di antara kalian, ini wajib hukumnya, mengetahui bahwasanya kalau kita ingin mempertemukan tentang kondisi kita dengan kondisi orang lain, maksudnya kondisi orang non muslim misalnya, pertemukan yang sesuai, yang sepadan. Misal, tidak adil kalau saya seorang pegawai, gaji saya 1 juta misalnya atau 2 juta rupiah, saya pertemukan dengan tetangga saya yang seorang miliarder kafir, nggak bakal adil itu. Yang adil adalah pertemukan coba keadaan kita dengan kafir yang gajinya sama dengan kita. Nah baru kita tahu bagaimana berkahnya rezeki itu. Harus adil, ya. Seperti kasus masalah kemarin di pilkada di Jakarta, saya juga bahasakan masalah itu.
Tidak adil sekarang banyak orang non muslim ini mengatakan, atau orang-orang munafik dari kaum muslimin pura-pura Islam, dia bilang lebih baik pemimpin kafir yang tidak korupsi daripada pemimpin muslim yang korupsi. Ini tidak adil ini. Mestinya pertemukan begini, non muslim yang tidak korupsi dengan muslim yang tidak korupsi, nah itu baru adil. Kafir yang koruptor dengan muslim yang koruptor, nah baru adil. Nggak bisa dipertemukan antara ini dengan ini, tidak bisa. Nggak bisa kita pertemukan keadaan kita yang gaji 1 juta dengan tetangga non muslim yang 1 miliar gajinya atau pendapatannya. Nggak adil namanya. Maka harus kita sesuaikan di sini ya. Harus kita sesuaikan supaya kita tidak sangka baik, tidak sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah selalu dengan prasangkaan hamba-hambanya. Ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Banyak kisah nyata berhubungan dengan masalah ini. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh, saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya. Dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria satu kota mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Dia bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saya lihat masjid lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil, bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi dipanggil syekh, dia tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil syekh, syekh sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Ya. Maka dia bilang demi Allah syekh, dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenih atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang iya, lanjutkan nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi, sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu, ya Allah istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya, jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang 1 jenih pun. Ini 14.500 jenih, banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang baiklah kalau begitu. Syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat 1 jam, menjelang azan subuh dia bilang, ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil, dia bilang, syekh tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat 1 jam, 2 jam malam. Biarlah imam. Dia bilang, tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid, dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid, karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan saya dengar suara tadi,
Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, Syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata syekhnya. Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata syekhnya, saya nangis, dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa anda nangis? Syekh bilang, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di soft, mana orang yang tadi malam sholat tahajud tuh? Ada di ujung. Dipanggil sama Syekh, fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa? Dia bilang, Syekh, saya punya masalah, istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenis hari ini, kalau tidak nggak operasi. Kata Syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Dia masih bingung, kenapa gitu? Kata Syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah 1 minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat 1 orang yang saya kasih langsung, daripada saya bagi-bagi. Saya mau 1 orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya silakan 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat gara-gara saya bantu kamu. Kata syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini yang orang yang punya uang ini yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan? Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rootnya, mana permintaan saya kemarin? Atau hari ini, nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar, dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru, dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil, hal yang besar tidak. Atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Hah? Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Baik. Agar rezeki kita berkah, teman-teman, saya menyiapkan ada 16 poin yang harus diperhatikan. Dan satu sama yang lain berkaitan. Yang pertama, yang paling sederhana dan selalu dilakukan bisa, syukur. Bersyukur, teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun mungkin di mata kita sedikit. Walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat atau tidak baik, misalnya itu kurang baik. Seperti orang lapar misalnya, orang haus, orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah faham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan? Coba kalau kita sudah kenyang, 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, dikasih apalah di sini Makassar coto, kasih sop saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang Alhamdulillah lapar, bukan aduh lapar. Hah? Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh, padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus, Alhamdulillah haus. Karena dengan haus nikmat minum. Kita kalau lagi puasa,
musim kemarau, kemudian pas buka puasa minum 1 teguk air es, luar biasa nilai. Tapi kalau orang tidak lagi haus, maka dia tidak tahu. Karena kalau kita lagi tidak haus ditawarin sama teman mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih, karena lagi nggak haus. Coba kalau haus kita milih, minta air es yang dingin misalnya. Sama dengan capek. Capek itu banyak orang mengeluh, aduh capek, pulang rumah langsung tidur. Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus. Hah? Malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Hah? Berarti capek itu sebuah nikmat. Kan itu? Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian, nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Keluh kesah. Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita alhamdulillah, 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 apa saja alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar hujan lebat, tak usah kita meluh kesah, karena bila kita keluh kesah hujannya tetap turun, gitu kan? Baik, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata, dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja. Pesawat masih ada. Kemudian tiba-tiba saja ditutup konternya. Pengusaha di bisnis kelas, paspornya pun businessman, biasanya diprioritaskan. Enggak, kata orang konternya enggak bisa lagi. Muslim ini, orang Muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya ada meeting, saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Oh nggak bisa. Udah nggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha nggak bisa. Akhirnya tunda pesawat setelahnya 4 jam selisihnya. Baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah take off pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeluh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah, semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Nggak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita, sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 15, dalil tentang syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala dan kalian dusta dalam hal itu. Misal orang sembah berhala, patung, dia bohong itu. Dia yang pahat, dia yang warnain, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Kata Allah itu bohong. Jimat, kain, kertas, dijahit-jahit, digantung di badannya. Baru dia bilang itu bisa berikan manfaat. Padahal dia lebih besar dari jimatnya. Hah? Bagaimana bisa dia berfaham seperti itu? Atau apalah ya, khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Semua itu kedustaan kata Allah. Muka bumi ini teman-teman semuanya sudah diciptakan sama Allah dengan keamanan dan ketentraman.